Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuad Ridho dengan NIM 2402021020166 dari kelas MC 805 Prodi PJJ S1 Manajemen Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi terkait hasil rangkuman saya dengan mata kuliah Intelligent Business atau Business Intelligence. Oke, langsung saja kita mulai dari topik pembahasan, yaitu yang pertama di sini terdapat 7 bab, yaitu pendahuluan dan pengenalan intelligent business, kemudian yang kedua konsep intelligent business, yang ketiga eksistensi intelligent business dalam dunia usaha, yang keempat relasi, kerjasama, dan pengambilan keputusan dalam intelligent business, yang kelima strategi sistem informasi intelligent business, yang keenam peranan data intelligent business dalam dunia usaha, dan yang terakhir komponen dan tahapan dalam intelligent business. Untuk bab yang pertama yaitu pendahuluan dan pengenalan intelligent business. Baik, untuk bidang kajian yang di sini yang pertama ada pengertian intelligent business, kedua konsep dan kerangka kerja intelligent business, yang ketiga tujuan intelligent business, yang keempat manfaat intelligent business, dan yang kelima ruang lingkup intelligent business. Pengertian intelligent business. Intelligent business dikenal juga dengan Business Intelligence atau BI, merupakan pengembangan dari sistem pendukung keputusan yang bertujuan untuk memberikan akses interaktif terhadap data. Menurut Ranjan, Business Intelligence membantu organisasi menghasilkan keputusan yang menguntungkan. Renner dan Cegaski menyatakan BI mencakup aplikasi dan teknologi untuk menggabungkan, menganalisis, dan menyediakan data besar guna mendukung keputusan strategis. Konsep dan kerangka kerja intelligent business. BI membantu keputusan lebih tepat lewat analisis data internal dan eksternal. IoT menghubungkan perangkat untuk memprediksi penjualan dan strategi pasar. BI memakai data historis dan real time guna meramal tren masa depan. Kemudian big data dan cloud untuk mendorong performa BI. Kemudian tantangan di sini yaitu keamanan data yang tetap harus dijaga. Tujuan intelligent business, yang pertama analisis data untuk keuntungan kompetitif, yang kedua transformasi data menjadi intelijen yang dapat ditindaklanjuti, yang ketiga peran Internet of Things, yang keempat membantu keputusan bisnis terinformasi. Manfaat intelligent business. MicroStrategy mengklasifikasikan 5 jenis BI dan menyediakan alat untuk masing-masing kategori, diantaranya yang pertama penyampaian laporan dan alat, kedua laporan enterprise atau dengan dashboard dan scorecard, yang ketiga analisis cube atau disebut analisis slice and dice, yang keempat ad hoc queries, dan yang terakhir statistik dan data mining. Manfaat BI menurut survei oleh Thomson adalah yang pertama laporan yang lebih cepat dan akurat, kemudian pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan customer service, dan meningkatkan pemasukan. Ruang lingkup intelligent business terdiri dari 6 komponen utama menurut Vercelis. Yang pertama yaitu data source, kemudian data warehouse, data exploration, data mining, optimization, dan yang terakhir decision. Lanjut di bab kedua yaitu konsepsi intelligent business. Untuk bidang kajian yang pertama di sini ada pemahaman intelligent business, yang kedua jenis atau kategori intelligent business, yang ketiga perkembangan intelligent business, yang keempat mekanisme intelligent business, dan yang terakhir proses intelligent business dalam ilmu pengetahuan. Untuk yang pertama di sini ada pemahaman intelligent business. Jadi BI ini adalah arsitektur strategis yang menyatukan data, teknis, analisis, aplikasi, dan metodologi untuk membantu manajer mengubah data menjadi keputusan cerdas dan aksi nyata. Meski biayanya bisa mencapai
jutaan dolar, nilai sejatinya tak selalu dapat diukur secara nominal, tapi sangat terasa ketika selaras dengan masalah dan strategi bisnis yang ingin ditaklukkan. Kemudian jenis kategori intelligent business di sini terbagi menjadi 5 kategori utama berdasarkan fungsinya. Yang pertama, enterprise reporting atau laporan statik yang dibagikan ke banyak pengguna. Kemudian keep analysis, yaitu analisis multidimensional berbasis OLTP. Kemudian ad hoc query dan analisis, akses langsung bagi user untuk mengeksekusi query dan menggali data. Kemudian statistical analysis dan data mining, yaitu prediksi dan analisa tren masa depan. Dan yang terakhir, delivery report atau alert, yaitu laporan otomatis dan pemberitahuan proaktif. Untuk tools BI di sini ada SAP Business Intelligence, W, Microsoft Power BI, IBM Cognos, MicroStrategy, Oracle BI, dan Domo. Perkembangan intelijen bisnis, yaitu dimulai dari bisnis kompetitif, kemudian strategi berbasis data, kemudian tahun 1865 BI dikenalkan Richard Devens, contoh awal Sir Henry sukses karena akses cepat informasi, dan terakhir di sini inti BI yaitu pahami pasar dan lingkungan. Tujuan BI di sini itu memudahkan interpretasi data besar, mendeteksi peluang, merumuskan strategi bisnis yang efisien. Fungsi BI yaitu analisis preskriptif, prediktif, data mining, laporan, dan pengukuran performa bisnis. Kemudian mekanisme intelijen bisnis. Bisnis intelijen mengandalkan data warehouse dan data mart, memproses data historis dan real time melalui integrasi, konsolidasi, dan pembersihan sebelum dianalisis. Secara umum, proses intelijen bisnis terdiri atas beberapa langkah utama. Yang pertama, mengintegrasikan data dari sistem sumber ke dalam data warehouse atau data mart. Yang kedua, menyiapkan data dalam bentuk model analitik untuk kebutuhan analisis lebih lanjut. Yang ketiga, menjalankan query analitis oleh penalisis BI atau analis bisnis. Yang keempat, menyajikan hasil analisis dalam bentuk visualisasi data, dashboard, dan laporan. Dan yang terakhir, menggunakan informasi tersebut untuk pengambilan keputusan dan penyusunan strategi perusahaan. Yang kelima, di sini ada proses intelijen bisnis dalam ilmu pengetahuan. Peran bisnis analitik dalam era 4.0 yaitu bisnis intelijen dan bisnis analitis bantu pengambilan keputusan strategis berbasis data, didukung oleh IoT, AI, dan Big Data untuk analisis masalah eksplisit maupun tersembunyi. Keahlian ini jadi kompetensi wajib manajer lintas fungsi di berbagai industri seperti kesehatan, e-commerce, pemerintah, dan lain-lain. Syarat keberhasilan yaitu yang pertama ada kualitas data, analisis yang paham teknologi dan bisnis, dan yang terakhir komitmen organisasi terhadap data-driven decision. Jenis bisnis analitik yaitu ada 3. Yang pertama deskriptif, yaitu memahami kondisi saat ini dari data historis. Kemudian yang kedua prediktif, prediksi tren dan kemungkinan hasil di masa depan. Dan yang terakhir preskriptif, yaitu rekomendasi berdasarkan data masa lalu dan eksternal. Tools populernya yaitu data visualization dan self-service analytic, kemudian BI reporting software seperti Cognos dan Hyperion, kemudian yang terakhir big data platform dan statistical analysis tool. Lanjut di bab ketiga yaitu eksistensi intelijen bisnis dalam dunia usaha. Untuk bidang kajiannya yaitu ancaman yang dihadapi intelijen, kemudian tantangan yang dihadapi, ada hambatan, dan juga peluang intelijen bisnis. Yang pertama di sini ancaman yang dihadapi intelijen bisnis. Tantangan utama dalam keamanan cyber saat ini yaitu kekurangan tenaga ahli keamanan TI dan juga banyak tim IT kewalahan menangani serangan karena kekurangan personel.
Kemudian yang harus dimiliki layanan intelijen deteksi ancaman yaitu penyaringan akurat dengan fokus pada ancaman yang benar-benar kritis. Kemudian analisis mendalam tidak hanya menyatakan aman atau berbahaya, tapi menjelaskan mengapa file atau IP itu berbahaya. Kemudian konteks ancaman, siapa pembuat malware, apa targetnya secara serangan, dan pola perilaku kriminal cyber. Kemudian laporan APT lengkap yang meliputi sektor yang disasar, motif serangan, dan identifikasi potensi pelaku. Peran data dan ahli keamanan. Layanan deteksi ancaman terbaik harus memadukan yang pertama, basis data global real time, yang kedua, teknologi pembelajaran mesin, dan yang ketiga, wawasan manusia atau analis keamanan profesional. Tantangan yang dihadapi intelijen bisnis yaitu masalah utama bukan sekedar banyaknya data, tapi bagaimana mengubah data menjadi wawasan yang actionable, kurangnya kemampuan analisis pada pelaku bisnis non-statistik, sulit memahami pola sebab akibat, dan berpindah dari laporan ke insight. Analitik TSM atau jurang analitik, kesenjangan antara potensi data besar yang tersedia dan juga kemampuan pengguna dalam menganalisis dan memanfaatkannya. Upaya yang sering gagal antara lain identifikasi korelasi tindakan dengan hasil, eksplorasi skenario what if, kemudian prediksi dampak keputusan bisnis. Hambatan yang dihadapi intelijen bisnis yaitu fokus utamanya pengalaman pelanggan omnichannel. Pelanggan menuntut kemudahan, relevansi, dan kepercayaan. Gangguan kecil itu menyebabkan dampak besar pada persepsi pelanggan. Contoh, UI membingungkan, CS tidak sesuai ekspektasi. Solusinya yaitu amati perjalanan pelanggan secara makro dan mikro, integrasikan data lintas saluran, atasi friksi secara real time. Peluang intelijen bisnis. Bisnis intelijen yaitu mengubah data menjadi informasi strategis, membantu keputusan, ukur kinerja, dan temukan peluang. Proses utama dalam BI ini yang pertama yaitu data mining, yaitu menggali pola lewat DB, statistik, dan ML. Kemudian reporting, sajikan hasil analisis. Kemudian benchmarking, bandingkan performa dengan target. Deskripsi analitik, pahami apa yang terjadi. Querying atau jawab pertanyaan spesifik. Statistical analysis yaitu identifikasi tren. Data visualization, tampilkan data dalam grafik. Visual analysis, gunakan storytelling visual. Dan yang terakhir data preparation, yaitu mensatukan dan menyiapkan data untuk analisis. Lanjut ke bab 4 yaitu relasi kerjasama dan pengambilan keputusan dalam intelijen bisnis. Untuk bidang kajiannya, yang pertama relasi data dalam intelijen bisnis, kemudian kerjasama, yang ketiga pengambilan keputusan, yang keempat faktor-faktor yang mempengaruhi intelijen bisnis, dan yang terakhir peran pemerintah dalam intelijen bisnis. Yang pertama di sini relasi data dalam intelijen bisnis. Relasi data dalam bisnis intelijen yaitu alat dan proses bantu analisis data yang menghasilkan insight untuk keputusan bisnis. Aspek penting PI yaitu tujuan PI membangun sistem berbasis data, menjadikan keunggulan kompetitif. Kemudian manajemen data PI yaitu mengumpulkan, integrasikan, dan kelola data sesuai tujuan bisnis. Untuk perkembangan PI yaitu dari perusahaan besar, kini juga untuk UMKM dan startup. Kemudian akses PI modern yaitu cloud dan SaaS, akses mudah tanpa instalasi mahal. Kerjasama dalam intelijen bisnis yaitu yang pertama keikutsertaan dalam e-commerce, kemudian evaluasi informasi, dan terakhir aliran sumber daya perusahaan. 8 elemen lingkungan yang mempengaruhi perusahaan. Yang pertama pemerintah, masyarakat global, pelanggan, pesaing, pemegang saham, serikat pekerja, pemasok, dan yang terakhir masyarakat
keputusan dalam intelijen bisnis. Peran teknologi dalam bisnis yaitu untuk perkembangan teknologi itu memudahkan pengusaha dalam pengelolaan bisnis. Kemudian salah satu teknologi yang sangat membantu adalah business intelligence. Manfaat BI bagi pengambilan keputusan yang pertama di sini yaitu menyediakan informasi penting tentang operasional perusahaan. Yang kedua, membantu mengidentifikasi divisi atau bagian dengan performa menurun. Yang ketiga, menyediakan data performa bisnis seperti jumlah produk terjual. Dan yang terakhir, mendukung perencanaan bisnis dan keputusan strategis yang lebih menguntungkan. Alasan pentingnya membangun BI dalam perusahaan yaitu yang pertama, identifikasi pencapaian. BI membantu menyelaraskan aktivitas perusahaan dengan visi strategis. Kedua, monitoring. BI memberikan wawasan kinerja secara menyeluruh di berbagai level organisasi. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan data. BI menggali potensi dari data operasional untuk meningkatkan kualitas keputusan. Tantangan tanpa BI yaitu di sini sulit mengidentifikasi masalah dan mengukur kinerja. Kemudian resiko strategi bisnis tidak berjalan optimal meskipun sudah dirancang dengan baik. Kemudian kemampuan bersaing di pasar bisa menurun tanpa informasi berbasis data. Faktor-faktor yang mempengaruhi intelijen bisnis yaitu yang pertama, untuk fungsi dan pentingnya bisnis intelijen di sini, BI mampu mengelola data dalam jumlah besar secara efisien dan efektif. Kemudian menjadi alat penting untuk menganalisis kinerja organisasi dan merangsang wawasan bisnis. Dan yang ketiga, membantu perbankan. Untuk industri perbankan, di sini kendala dalam industri perbankan dihadapi pada berbagai risiko seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, banyaknya transaksi yang menuntut analisis dan pelaporan rutin untuk mendukung pengambilan keputusan, dan yang terakhir, proses manual menjadi tidak efisien untuk skala dan kompleksitas data perbankan. Faktor pendukung kepastian BI yaitu ada faktor teknikal dan faktor organisasional. Faktor teknikal yaitu infrastruktur dan sistem BI yang mumpuni. Kemudian untuk faktor organisasional yaitu kemampuan pegawai dalam mengimplementasikan BI dan dukungan dari seluruh lini organisasi, terutama pengambil keputusan. Tujuan penerapan BI dalam perbankan di sini yaitu untuk menurunkan nilai risiko bisnis dan juga meningkatkan produktivitas dan profitabilitas perusahaan. Peran pemerintah dalam intelijen bisnis. Pemerintah Indonesia memiliki berbagai satuan kerja, instansi, dan lembaga yang menjalankan kegiatan intelijen seperti survei, surveillance, dan kajian strategis. Data intelijen mencakup informasi sensitif seperti tersangka korupsi dan distribusi hasil korupsi. Kemudian ada juga data pencucian uang. Karakteristik kegiatan intelijen itu dapat berlangsung secara sadar ataupun tidak sadar, terprogram atau tidak terprogram. Bisa menjadi kegiatan sampingan atau strategis, kemudian juga dijalankan oleh individu, organisasi, hingga negara baik secara legal atau ilegal. Studi kasus di sini ASEAN dan pasar bebas tahun 2016. Pada tahun 2015, negara-negara ASEAN gencar mengumpulkan data negara tetangga untuk strategi menghadapi pasar bebas ASEAN 2016. Aktor pengumpul data di sini yaitu dari kedutaan, eksportir, importir, dan perusahaan multinasional atau MNC. Negara yang tidak aktif mengumpulkan data akan berada dalam posisi lemah atau blind spot dan mudah diserang secara kompetitif. Intelijen bisnis dalam konteks pemerintah yaitu diadaptasi dari intelijen militer dengan sistem pengumpulan dan analisis informasi eksternal untuk mendukung keputusan bisnis dan persaingan pasar. Lanjut, bab 5 yaitu strategi sistem informasi intelijen bisnis. Untuk bidang kajiannya, yang pertama bentuk strategi sistem informasi intelijen bisnis, yang kedua persaingan sistem informasi intelijen bisnis, kemudian ketiga keunggulan sistem informasi intelijen bisnis, yang keempat strategi sistem informasi intelijen bisnis, dan yang kelima karakteristik sistem informasi intelijen bisnis.
Penerapan BI di berbagai sektor, yaitu seperti kesehatan, keuangan, otomotif, pertanian, dan ketiga. Kemudian tantangan implementasi business intelligence, yaitu pemilihan alat BI yang tepat sangat krusial seperti Tableau, Qlik, atau Jasper Report. Kemudian self-service BI mendorong fleksibilitas dan percepatan pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga yaitu perlu perubahan budaya organisasi agar self-service BI ini efektif, yaitu dengan membutuhkan dukungan dan kesiapan seluruh elemen organisasi. Persaingan sistem informasi intelijen bisnis. Peran intelijen kompetitif dalam daya saing perusahaan, yaitu dengan intelijen kompetitif membantu perusahaan mengelola risiko eksternal dan tetap unggul di tengah persaingan bisnis yang semakin kompleks. Manfaat intelijen kompetitif ini yaitu yang pertama ada deteksi dini dan penanganan ancaman, yang kedua pembangunan skenario, yang ketiga monitoring pesaing, yang keempat mengukur efektivitas, kemudian yang kelima pertumbuhan lebih tinggi, dan yang terakhir yang keenam pengembangan rencana bisnis. Keunggulan sistem informasi intelijen bisnis. Yang pertama di sini ada keputusan berbasis fakta dan peningkatan penjualan. BI membantu manajemen membuat keputusan berdasarkan data terkini dan terperinci tentang berbagai aspek bisnis yang mendukung pengambilan keputusan. Yang kedua, mengurangi pemborosan dan menemukan peluang baru. BI dapat menganalisis transaksi antara anak perusahaan dan departemen untuk menemukan area yang tidak efisien atau tumpang tindih dan membantu untuk membandingkan kemampuan dengan pesaing, mengenali tren pasar, dan merespon perubahan untuk lebih unggul dalam persaingan. Strategi sistem informasi intelijen bisnis. Penggunaan bisnis intelijen yang pertama yaitu tingkat strategis, yaitu eksekutif. BI untuk memantau dan menganalisis kinerja bisnis sesuai tujuan strategis seperti pengembangan pasar dan investasi dalam sinergi. Yang kedua, nilai operasional dan strategis. Nilai operasional berfokus pada efisiensi proses bisnis, sedangkan nilai strategis berfokus pada pencapaian tujuan organisasi. Aplikasi BI seperti real-time monitoring dan analisis menghubungkan kedua aspek ini untuk mendukung keputusan bisnis yang lebih baik. Strategi keamanan informasi, yaitu yang pertama ada physical security, yaitu melindungi perangkat keras, perangkat lunak, dan data dari ancaman fisik. Yang kedua, communication security atau ComSec, mengamankan komunikasi dan mencegah penyadapan atau modifikasi data. Yang ketiga, computer security atau CompuSec, menghindari ancaman dari pengguna tidak berminat terhadap sistem komputer. Yang keempat, information security atau InfoSec, melindungi informasi dari akses yang tidak sah dan perusakan. Yang kelima, sistem safety, mengelola risiko kecelakaan operasional melalui prinsip dan teknik manajemen yang tepat. Dan yang keenam, sistem reliability, menilai apakah perangkat lunak memberikan hasil yang konsisten dan akurat. Karakteristik sistem informasi intelijen bisnis. Membangun aplikasi BI ini membutuhkan investasi besar, namun 60% proyek gagal akibat perencanaan yang buruk, tenggang, tidak tepat, dan manajemen lemah. Karakteristik BI. Yang pertama yaitu terdapat tujuan utama. Setiap sistem komputer memiliki tujuan utama yang sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Yang kedua, ketersediaan data yang relevan. Data yang relevan dan lengkap sangat penting dalam pengambilan keputusan. BI memastikan data yang diperlukan tersedia dan akurat. Dan kemampuan, BI memberikan kemudahan akses terhadap informasi terbaru dan analisis yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Masuk ke dalam bab ke-6. Di sini ada peranan data intelijen bisnis dalam dunia usaha. Untuk bidang kajiannya, yaitu yang pertama ada data dan informasi intelijen bisnis, yang kedua pengelompokan data intelijen bisnis, yang ketiga strategi memilih data intelijen bisnis, yang keempat persaingan data intelijen bisnis, dan yang terakhir di sini sumber dan validitas data intelijen bisnis. Data dan informasi intelijen bisnis.
Data yaitu bahan baku informasi seperti angka, tindakan, objek, atau karakter yang bisa berupa teks, angka, gambar, dan lainnya. Kemudian informasi yaitu data yang telah diolah menjadi bentuk yang bermanfaat dan berguna dalam pengambilan keputusan. Pengelompokan data intelijen bisnis, yang pertama ada data source, yang kedua data movement dan streaming engine, yang ketiga data warehouse servers, kemudian yang keempat mid-tier server, dan yang kelima front end application. Strategi memilih data intelijen bisnis. Maka proses BI yaitu BI memperoleh data mentah atau raw data, kemudian data tersebut difilter dan dikategorikan ke dalam beberapa klaster dasar. Kemudian pihak pengguna dapat mengajukan request hasil data sesuai kebutuhan. Data yang sudah diolah dipertimbangkan berdasarkan konteks bisnis perusahaan. Kemudian akan dianalisis mencakup pemasukan, bahan baku, dan permintaan pasar, dan hasil akhir kemudian diekspor ke berbagai format sesuai permintaan pengguna. Persaingan data intelijen bisnis. Persaingan bisnis saat ini semakin ketat akibat globalisasi dan pelemahan ekonomi dunia. Data analis menjadi kunci penting dalam menentukan apakah suatu bisnis bertahan, berkembang, atau gagal. Perusahaan harus mampu menganalisis data secara tepat dan akurat untuk dapat bersaing di pasar. Faktor yang mempengaruhi penjualan produk yaitu ada karakteristik pelanggan, geografi, lingkungan, musim, dan juga kondisi ekonomi. Sumber dan validitas data intelijen bisnis. Bisnis intelijen mengekstraksi data dari berbagai sumber dan menyimpannya ke dalam data warehouse atau DW. Selama proses ekstraksi dilakukan seperti formula, agresi, validasi, data dari DW yaitu kemudian dianalisis menggunakan data mining untuk menemukan pola atau pattern atau kecenderungan. Bab ke-7 untuk bab terakhir yaitu ada komponen dan tahapan dalam intelijen bisnis. Untuk bidang kajiannya, yang pertama ada komponen intelijen bisnis, yang kedua hubungan antar komponen intelijen bisnis, yang ketiga tahapan dalam intelijen bisnis, yang keempat masalah dalam intelijen bisnis, dan yang kelima penyelesaian masalah tahapan intelijen bisnis. Terdapat berbagai komponen dalam intelijen bisnis. Yang pertama yaitu ada gudang data atau data warehouse. Digunakan untuk menggabungkan data terstruktur dari berbagai sumber agar dapat dianalisis kapan saja. Gudang data disimpan secara aman dan memungkinkan pengambilan serta pengelolaan data secara efisien. Kemudian yang kedua yaitu ada big data. Merupakan data dalam jumlah besar yang berasal dari media sosial, survei, GPS, dan lainnya. Diperlukan alat analisis khusus seperti Hadoop atau R karena volume dan kecepatan datanya sangat tinggi. Analisis big data membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih tepat. Kemudian komponen yang ketiga ada web scraping, yaitu memudahkan ekstraksi data tidak terstruktur dari internet seperti konten media sosial. Proses ini membuat analisis lebih cepat dan efektif sehingga mendukung sistem BI secara keseluruhan. Untuk komponen yang keempat ada dashboard BI, yaitu dengan menyajikan data dan visualisasi dalam satu tampilan layar yang mudah dipahami. Dashboard memperlihatkan indikator kinerja utama, bersifat real time, dan memudahkan pengguna memantau kondisi bisnis secara langsung. Dan komponen yang kelima ada pelaporan atau reporting, yaitu mengubah data menjadi laporan berbentuk teks, angka, atau tabel. Laporan ini disusun agar mudah dibaca dan biasanya disajikan dalam format seperti PDF. Sangat membantu dalam pengambilan keputusan berbasis data. Hubungan antar komponen intelijen bisnis. Yang pertama, pengumpulan data, yaitu melibatkan sistem operasional sebagai sumber, baik data internal maupun eksternal. Kemudian yang kedua, integrasi data. Data diekstrak, diubah, dan dimuat ke sistem agar siap dianalisis dan disimpan secara berkelanjutan. Yang ketiga, penyimpanan data. Menggunakan arsitektur seperti data warehouse dan data mart sebagai tempat penyimpanan utama. Yang keempat, pemrosesan data. Dilakukan analisis menggunakan alat seperti OLAP dan data mining untuk mengevaluasi data berdasarkan kriteria tertentu. Dan yang kelima, penyajian data.
Hasil analisis ditampilkan kepada pengguna melalui laporan atau tampilan khusus sesuai kebutuhan. Nah, di sini ada gambar yang mendeskripsikan masing-masing proses yang menunjukkan komponen mana yang termasuk dalam langkah proses bisnis intelijen. Lanjut ke dalam tahapan dalam intelijen bisnis. Tahapan implementasi SIB yaitu yang pertama justification, menilai kebutuhan bisnis yang memicu proyek baru. Yang kedua planning, yaitu menyusun rencana strategis untuk mencapainya. Yang ketiga business analysis, yaitu analisis mendalam mengenai masalah atau peluang bisnis. Yang keempat desain, merancang produk yang memecahkan masalah atau memanfaatkan peluang. Yang kelima construction, yaitu membangun produk dengan tujuan pengembalian investasi. Dan yang keenam deployment, atau menjalankan atau menjual produk dan mengukur efektivitasnya. Masalah tahapan intelijen bisnis terdapat 5. Yang pertama, kurangnya komunikasi selama implementasi. Yang kedua, kurangnya dukungan dari penyedia BI. Yang ketiga, staf tidak mengadopsi solusinya. Yang keempat, penyedia perangkat lunak BI tidak memahami industri Anda. Kemudian yang kelima yaitu solusinya tidak ada di code. Penyelesaian masalah tahapan intelijen bisnis. Kecerdasan bisnis atau BI ini dapat memecahkan banyak masalah. Berikut di antaranya. Yang pertama di sini akses terbatas ke data. BI memungkinkan laporan yang jelas dan ringkas dari data besar, memudahkan berbagai informasi dengan mitra bisnis, manajer dan lainnya. Akses laporan juga bisa dilakukan kapan saja melalui perangkat seluler. Kemudian manajemen kinerja buruk. BI membantu perusahaan memahami kinerja dan peluang dengan lebih mendalam, memperbaiki manajemen kinerja dan memastikan hasil yang lebih baik. Kemudian proses pengambilan keputusan lambat. BI memungkinkan integrasi data dari berbagai sumber dalam satu gudang data terpusat, mempercepat proses pengambilan keputusan dan pelaporan. Kemudian laporan hanya bisa dibuat oleh teknologi. Alat BI yang lebih user-friendly memungkinkan semua departemen, bukan hanya tim teknologi, untuk membuat laporan secara mandiri, menghemat waktu dan sumber daya. Kemudian, operasi sehari-hari tidak teratur. BI membantu mengatur data dalam lokasi pusat, menghindari kebingungannya data yang tersebar di berbagai tempat, dan memastikan data tetap terkelola dengan baik. Kemudian, klien berpindah ke pesaing. BI membantu memahami perilaku pelanggan, memungkinkan perusahaan lebih baik menyesuaikan penawaran dengan kebutuhan pelanggan dan mempertahankan mereka. Kemudian ada pasar lambat merespon. BI membantu perusahaan untuk memahami tren pasar dan merespon konsumen secara lebih cepat, mencegah lambatnya reaksi pasar terhadap produk baru. Dan yang terakhir di sini terdapat wawasan yang dapat ditindaklanjuti sulit ditemukan. BI menyederhanakan data menjadi laporan yang mudah dimengerti dan memberikan wawasan yang lebih mudah diterapkan untuk pengambilan keputusan yang tepat. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum.